Oke, selamat hari Minggu. Salam semua. Kita mulai ibadah Minggu kita pada hari ini, 24 Mei 2020. Tuhan berkati. Sudah di-on kan? Gak apa-apa. Oke. Kita mulai minggu pagi kita hari ini. Kita mulai ibadah. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita telah sampai pada Minggu Eksaudi. Hati kita penuh sukacita karena Dia yang telah bangkit dan telah naik ke surga. Kini diubah di sebelah kanan Bapanya. Dia berkuasa atas segalanya, terutama hidup kita. Baca. Engkaulah Raja dan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kasihanilah kami umat-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini. Setiap alur nafas kita adalah iringan doa yang menggairahkan roh kita untuk menuruti akan kehendak Sang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami akan kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kini kita berhimpun dan bersekutu berdasarkan kemurahan hati dan cinta kasih Tuhan. Saatnya kita mengucapkan syukur atas semua berkat-Nya. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian Yesus Kaulah Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah kami hamba-Mu ini dengan penuh sukacita
memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup bersyukur dengan Allah, hidup yang berbahagia. Di dalamnya terdapat puji-pujian dan ucapan syukur. Arti ibadah kita saat ini adalah pengenalan akan kasih-Nya dan permohonan untuk hidup senantiasa menurut kehendak-Nya. Hanya melalui Roh Kudus-Nya kita beroleh hikmat. Marilah kita meminta kepada Bapa akan persekutuan Roh-Nya itu dalam hidup kita. Kita bernyanyi, Yesus lehon hatorangan. Yesus berilah roh hikmat. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis dalam titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hukum Tuhan telah diperdengarkan kepada kita sebagai penuntun, penunjuk arah, dan sebagai cermin mengenal keberdosaan diri kita di hadapannya. Bukalah hati saudara dan arahkan hanya kepada Dia yang telah menebus dosa dan pelanggaran. Dengan hati yang merendah di hadapannya,
akuilah segala dosa, agar kita beroleh anugerah pengampunannya. Serukan permohonan akan pengampunan itu dengan bernyanyi, Sepasiat Tuhan Yesus. Mari sambut Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saat teduh. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Apakah yang saudara rasakan saat Allah menyatakan bersedia menghapus segala dosa dan mengampuninya? Apakah yang hendak saudara lakukan bila segala dosa itu telah dihapuskannya? Apakah pengakuan saudara atas hidup saudara sekarang ini? Mari lantunkanlah kata kesaksian ini dan renungkan di dalam hati saudara. Kita bernyanyi, Ndadaau Guru Diau, Aku bukanlah milikku.
bacaan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7-14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah, molo jo au, asimaroham midau, jala alusiau. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Dibaca bahasa Batak juga. Nin narohaku domandoko, lului hamuma bohiku, atau bohima na hulului ale Jehovah. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Unang tung tabunihon bohim maradaponau, unang tung tulak naposom di bagasan rimasmu. Matua hodo pangurupiatku, unang tung mau ambolongan au jala unang tadikonau, ale dibata ni hatuakku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ainu ngadi tadikon damang dohot dainam au, ale di jakon Jehovah doa. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteroku. Saya padao matu au dalanmu ale Jehovah, jala togu au di dalan hati goran, alani aka alokku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bermalas kelaliman, bernapaskan kelaliman. Unang tung pasahat au guru rohani aka musuhku, aina hehedo dopak au aka sitidangi pargabus, jala di bauson aja tahun apa ini? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aut unang hawa persai paidaidahi sugut inadenggani. Ni Jehovah di tano hangoluanon. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Parhanalom ma Jehovah, pakomus jala patobu rohan, jala parhanaloan Jehovah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Allah adalah baik dan setia atas hidup kita. Tak sekalipun Dia ingin meninggalkan kita atau membiarkan kita tersesat, tapi Dia selalu menuntun kita dengan firman kebenarannya itu. Kita telah menerima firman kebenaran itu yang dengannya kita akan beroleh hidup yang penuh damai sejahtera. Senantiasalah setia menantikan Dia datang menyertai perjalanan hidup kita. Oh Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhanku, Engkaulah.
percayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sini ada warta jemaat, kita lewatkan saja, ya, karena bisa dibaca masing-masing. Kita lanjutkan dengan tibalah kita pada puncak dari perayaan ibadah minggu kita hari ini, yaitu menerima firman Tuhan. Adakah hati saudara telah disiapkan menerima pewartaannya? Dia memanggil setiap jiwa yang rindu dan haus akan sabdanya. Mari datanglah menghadap altarnya. Teduhkanlah hati saudara, kita nyanyikan Roma tu Yesus. Yesus memanggil murid. Marilah segera. Sebagai renungan kita hari ini terambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Di sini juga nanti ada penjelasannya di halaman terakhir. Tetapi di situ tertulis Markus ya. Itu salah, seharusnya Matius. Di situ ada tertulis penjelasannya Markus 20 ayat 29, seharusnya Matius. Bahkan Matius 20. Ya, penjelasannya di belakangnya ada tertulis, tetapi dia tuliskan Markus. Seharusnya Matius. Oh. Itu apa? Berarti Sangat-sangat benar penting. yang Matius ini ya. Ya. Saya bacakan. Mari kita dengarkan bersama. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Ayat 29. Jadi lau ruar sian Jericho torok mahalak manghyuton ibana. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jala hudul-hudul ma dua halak nama pitung dipinggolni dalani. Jala dung di bege mamulus Yesus jojo manasida nin nama. Asima roham dihami anak ni si Daud. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Alai dipicang akan natoropi manasida asasip nian.
alelam gogoma nasida majujo, asiroham dihami Tuhan anak ni si Daud. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Jadi mangulon mah Yesus dipakuli mah nasida. Aha dipangido ni rohamuna si bayanok ku Tuhamu. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dungi di dok nasida mah, naing mamukap mata nami Tuhan. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Gabiasi mah rohani Yesus di jama mata nasida jadi piktor mardida ma, jadi diuton nasida ma ibana. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Di sini ada penjelasannya. Nama minggu kita hari ini adalah Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Tertulis juga di Mazmur 27 ayat 7. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko menuju Yerusalem, ada dua orang buta di situ yang terus berteriak memanggil Yesus. Mereka berseru dengan sangat tepat memanggil dia, yaitu anak Daud. Kita tidak tahu apakah mereka benar-benar mengerti apa yang mereka katakan. Mereka hanya tahu nama itu dari berita yang menyebar di tengah-tengah orang banyak. Inilah keadaan orang yang tersesat. Tidak tahu kepada siapa harus berseru. Orang-orang di sekeliling mereka juga tidak sanggup menolong mereka di dalam keadaan seperti itu. Tetapi seruan mereka sangat tepat, hanya anak Daud yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Orang buta itu terus berseru-seru kepada Yesus. Seruan yang mengganggu orang banyak yang menyertai Yesus. Mereka menyuruh kedua orang buta itu untuk diam, karena dua orang buta yang tidak berarti itu mengganggu kepentingan orang banyak. Orang banyak menegur, melarang mereka untuk tidak berseru, tetapi kedua orang buta itu semakin keras berseru kepada Yesus. Situasi yang terjadi tidak mampu membendung pengharapan dan kerinduan mereka untuk mendapat belas kasihan Tuhan Yesus. Yesus mendengar seruan mereka. Dia segera memanggil dan bertanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka tidak minta uang seperti pengemis pada umumnya, tetapi mereka meminta supaya mata mereka dapat melihat. Inilah terobosan besar yang buta ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta yang berkuasa atas alam dan manusia. Yesus selalu menjamah mata mereka karena tergerak oleh belas kasihan. Dia mengasihani mereka dan memberikan apa yang mereka minta. Tuhan menyentuh mata mereka dan menyembuhkan mereka. Dua orang buta sekarang telah menyaksikan sendiri kuasa Tuhan yang dinyatakan atas mereka. Mata orang buta ini dapat melihat bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta ini. Saya ingin supaya kita punya mata seperti ini di tengah-tengah jebakan dunia ini. Cara mata kita melihat, apakah kita bisa melihat Yesus, Tuhan yang jauh lebih besar, dan pada dunia yang sedang berputar. Apakah mata kita bisa melihat jauh lebih besar prinsip-prinsip firman Tuhan yang Tuhan nyatakan keajaibannya dan kedaulatan Allah jauh melampaui semua pikiran manusia? Dunia kita merupakan dunia yang rusak, tetapi masih ditopang oleh kasih karunia Allah. Allah masih beranugerah sehingga dunia ini tetap memancarkan kemuliaannya. Meskipun demikian, dunia ini pun telah terkutuk oleh dosa. Dunia ini penuh dengan berbagai-bagai kesulitan dan sengsara yang harus dialami semua orang. Meskipun semua orang harus mengalami kesulitan dan sengsara, tetapi kesulitan dan sengsara masing-masing orang pasti berbeda. Ada yang sulit karena menderita secara fisik, ada yang sulit karena keluarga yang jahat,
Ada yang sulit karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada yang sulit karena penyakit. Seringkali keadaan-keadaan ini membuat orang meragukan kedaulatan Tuhan. Tuhan terus memelihara hidup manusia. Dia menopang dunia dan isinya ini meskipun orang-orang menolak dan melawan Dia. Tindakan Yesus yang sangat menghargai orang yang sedang memerlukan Dia. Yesus bukan seperti kita. Kita sering jual mahal ketika diperlakukan orang lain. Diperlukan orang lain. Prinsip siapa perlu siapa menjadi prinsip pegangan untuk menikam bahwa menunjukkan superioritas kita atas orang yang memerlukan kita. Semoga kita bertobat dengan kebiasaan seperti ini. Siapakah yang lebih tinggi dari Yesus? Seluruh dunia memerlukan Dia, tetapi Dia tidak merasa perlu menunjukkan keberkuasaannya dengan cara menekan mereka yang memerlukan Dia. Dia sangat hormat bertanya, apakah yang hendak kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mari kita teladani Yesus melayani orang lain yang memerlukan kita. Menghargai setiap orang seperti Tuhan menghargai mereka dan menghormati orang lain sebagai orang-orang kecil, kaya, miskin, terpelajar, bodoh, semua orang harus dihormati. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen tidak sedikit orang menghadapi tekanan penderitaan, maka seperti pemazmur berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Pemazmur mengetahui bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari murkanya. Karena itu tetaplah berseru dalam segala perkara yang diperhadapkan bagi kita. Berseru dan berserulah walaupun terkadang tidak sedikit menghambat dan menegur kita seperti orang buta tadi. Tapi jangan hiraukan dan jangan pedulikan mereka yang menghalangimu. Bermohon dan berharaplah kepada Allah, karena pada Yesus ada jalan keluar. Pada Yesus tidak ada yang sukar. Karena itu jangan pernah menyerah pada keadaan, tetapi terus beserta kepadanya. Maka Dia akan menolongmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah itu Tuhan tinggal di dalam hati dan pikiran kami semua. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika kami 2-3 orang berkumpul memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus bertanya kepada orang buta itu, apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu menjawab, dia katanya, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dan Tuhan pun mewujudkan permohonan itu. Ia dapat melihat. Saudara, Tuhan juga telah menyatakan apa yang kita ingin Dia lakukan dalam hidup kita. Bahkan lebih daripada apa yang kita minta telah diberikannya, yaitu keselamatan kita dari dosa dan kematian. Oleh karena itu, masyurkanlah berita keselamatan itu dengan sungguh. Sambil mempersembahkan persembahan, marilah kita bernyanyi, ringgas apa bohong, suka memasyurkan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berikanlah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ibadah kami sudah selesai, kami berikan Tuhan sebagai persembahan kami Bapa. Biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat buat kami semua yang ada di sini Tuhan. Tuhan sertai lindungi kami semua yang ada di rumah ini Bapa. Berkati rumah ini Tuhan supaya menjadi rumah berkat Tuhan, yang bisa memberkati semua orang yang singgah di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. 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 Ibadah selesai. Salam Bapak. Selamat Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sini kita sama-sama
Lagu Ucapkan apa? semua. Lagu Lagu yang kor. tadi yang 13, nomor 13. Apa itu? Tetap nomor 13 itu ada. Lagu wajib. Sini kita ucapkan. Ada tadi yang kurang mantap lagu kita, biar itu dulu. Hmm.